Salam, selamat pagi untuk kelas 4. Pagi hari ini materi yang akan dipelajari untuk kelas 4 tentang bab 4 yaitu bela diri, termasuk di dalam pembelajaran 1 kali ini yaitu bicara tentang pencak silat. Mari kita belajar tentang pencak silat, anak-anak. Tentang pencak silat. Pencak silat merupakan kebudayaan yang ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Pencak silat merupakan peninggalan leluhur. Pencak silat merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun yang sangat berharga. Pencak silat merupakan gaya hidup masyarakat pada masa lampau. Pada tahun 1948 secara resmi pencak silat sebagai gaya bertarung ala Indonesia. Definisi pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri asli Indonesia, merupakan warisan yang turun-temurun, memiliki gerak dasar pencak silat yang memuat nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan budaya asli Indonesia. Pencak silat sudah diperlombakan di tingkat nasional dan internasional. Karena pencak silat merupakan budaya asli Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur bangsa, maka tidak boleh diakui oleh bangsa lain. Ini hal yang sangat penting yang harus dijaga dan dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Sejarah pencak silat. Kata pencak lebih dikenal di Pulau Jawa, di Sumatera dan Kalimantan dikenal dengan nama silat. Sebenarnya tidak ada bukti fisik tertulis mengenai munculnya seni bela diri ini di Indonesia. Perkembangan pencak silat lebih kepada cerita dari mulut ke mulut. Bukti-bukti sejarah yang ada hanya berdasar pada cerita mitos dan bukti arkeologi saja. Apa itu arkeologi? Yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Hal ini bisa terjadi karena bangsa Indonesia memiliki banyak suku dan biasanya masing-masing suku memiliki cara bertarung dan mempertahankan diri masing-masing. Dan masing-masing suku memiliki nenek moyang yang memiliki ilmu bela diri yang berbeda-beda. Manfaat berlatih bela diri bagi anak SD. Olahraga bela diri tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan mental atau psikologis. Berikut 10 manfaat bela diri untuk anak Anda. 1. Tubuh lebih bugar. Menurut Persatuan Dokter Anak Amerika Serikat (AAP), setiap hari dibutuhkan waktu 60 menit untuk aktivitas fisik atau olahraga. Salah satu olahraga yang disarankan adalah bela diri. Latihan bela diri dapat memenuhi kebutuhan fisik anak, yaitu membakar kalori, menyehatkan jantung, meningkatkan stamina, memperkuat otot dan tulang. Jika dilakukan secara rutin dan tepat, olahraga bela diri akan membuat anak lebih bugar dan sehat. Yang kedua, mengontrol berat badan. Dengan majunya era teknologi seperti sekarang, banyak orang tua yang membiarkan anaknya sibuk dengan gadget, sehingga anak malas beraktivitas. Tentunya hal ini meningkatkan risiko anak menjadi kegemukan atau obesitas. Dengan bela diri, anak akan lebih aktif secara fisik sehingga dapat membakar kalori dan mengontrol berat badan.
Yang ketiga, melatih kemampuan motorik. Manfaat ketiga adalah melatih kemampuan motorik. Dengan latihan bela diri, anak dilatih gerakan-gerakan yang mengembangkan kemampuan motoriknya seperti koordinasi, peregangan, keseimbangan, dan kekuatan. 4. Mampu membela diri. Tidak jarang anak menjadi target kejahatan karena dianggap tidak berdaya. Meskipun pelatihan bela diri tidak serta-merta membuat anak mampu mengalahkan penjahat, namun setidaknya ia mampu membaca situasi yang dapat membahayakan dirinya. Dengan demikian, anak dapat melakukan tindakan pencegahan dengan bela diri. Yang kelima, meningkatkan disiplin dan komitmen. Contoh disiplin dan komitmen: latihan datang tepat waktu, tidak bercanda saat latihan, memakai seragam latihan, fokus dalam melakukan segala sesuatu. Itu semua dapat meningkatkan disiplin dan komitmen anak melalui latihan bela diri. 6. Memiliki rasa hormat. Rasa hormat adalah landasan dalam olahraga bela diri. Meskipun banyak latihan fisik seperti menendang, memukul, membanting, anak dilatih untuk menghormati guru, kawan, atau bahkan lawan sebelum melakukan latihan atau pertandingan. Yang ketujuh, belajar percaya diri. Anak yang berlatih bela diri biasanya akan lebih percaya diri karena selama dalam pelatihan, anak mendapatkan motivasi dan dorongan untuk percaya pada dirinya sendiri agar berhasil. 8. Melatih kemampuan bersosialisasi. Latihan bela diri biasanya dilakukan secara berkelompok. Hal ini mendorong anak untuk dapat bertemu dengan teman-teman baru di luar lingkungan sekolah, sehingga melatihnya untuk dapat bersosialisasi dengan orang baru. 9. Mengontrol emosi lebih baik. Selama pelatihan bela diri, anak diajarkan untuk tidak sombong, menghindari masalah yang berkaitan dengan perkelahian. Saat pertandingan, anak diajarkan tenang dan mengatur emosi agar dapat membaca situasi lebih baik. 10. Mengurangi stres. Bela diri termasuk bagian dari olahraga. Olahraga adalah aktivitas yang dapat melepaskan hormon endorfin, sehingga dengan olahraga akan meningkatkan suasana hati senang dan gembira. Pola gerak di dalam bela diri pencaksilat adalah gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Penutup, demikianlah materi pembelajaran 1 untuk kelas 4. Silahkan anak-anak mendengarkan dengan baik untuk materi pagi hari ini sehingga dapat memahami dan dapat menulis kembali atau mencatat kembali di dalam buku PJOK. Tugas anak adalah selalu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik video itu, kemudian mencatat kembali di dalam buku PJOK. Yang ketiga adalah kirim hasil catatan yang sudah dibuat melalui WA ke Pak Jati. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat buat anak-anak di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.